lagi di hari Minggu ya, dimana kita akan membahas berita-berita tentang investasi. Jadi teman-teman smart investor semua harusnya bisa dapat ide investasi, insight atau apapun itu dengan melihat video ini. Jadi kalau kemarin itu nggak sempat lihat berita, ini adalah solusinya. Ini juga kita akan kemas dengan singkat, jadi nggak buang waktu teman-teman semua. Langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi. Yang pertama, kita akan coba bahas indeksnya terlebih dahulu. Indeks kemarin hari Jumat ditutup di 6.700. Ini adalah resistennya ya. Jadi kita bisa lihat resistennya 6.700, supportnya 6.500. Kurang lebih indeks akan mondar-mandir di sini beberapa waktu ke depan sampai salah satu di antara garis ini terjebol atau breakout ya. Itu untuk indeks. Kemudian kita akan coba lihat selera asing ya. Kita bisa lihat dari net foreign buy-nya. Kita bisa lihat di regular market itu selama satu minggu kemarin asing itu sudah beli sekitar 2,96 T, angka yang cukup besar ya. Jadi kita bisa lihat investor asing sudah mulai selera lagi untuk masuk IHSG itu ya. Kemudian kita akan coba lihat moversnya apa saja yang paling banyak dibeli asing dan dibuang asing. Jadi yang paling banyak dibeli itu adalah Arto, BBCA, BBRI, EMTK, dan BMRI. Yang paling banyak dijual ITMG, Buka, PTBA, SMGR, dan INTP. Itu adalah yang paling banyak dijual. Langsung aja kita masuk ke berita-beritanya sekarang. Berita pertama, kita akan melihat bahwa Bursa Efek nanti bakal mengeluarkan dua papan baru di luar papan utama dan papan pengembangan, yaitu papan New Economy dan papan pemantauan khusus. Papan pemantauan khusus ini sudah jelas ya untuk saham-saham yang kasus yang telat ngeluarin LK segala macam. Papan New Economy ini yang menarik, yang biasanya katanya diisi akan banyaknya oleh saham-saham tech, dan di sini juga akan diisi oleh saham-saham yang ada MVS-nya atau SHSM. Jadi teman-teman kalau misalnya memang maunya itu seleranya saham-saham tech aja yang high growth tapi mungkin nggak untung, belum untung atau ya, itu mungkin bisa lihat papan ini lebih memudahkan kita ya. Itu. Nah, MVS atau SHSM ini apa? Itu adalah aturan untuk yang memang khusus dibuat untuk startup yang mau IPO di bursa ya. Jadi ini memudahkan. Jadi kebanyakan kan para startup ini nggak mau masuk IPO itu karena takut terdilusi ya. Jadi dengan adanya MVS ini diharapkan itu para pemimpinnya atau manajemen itu yang punya sahamnya banyak, foundersnya lah ya, itu tidak takut lagi terdilusi votingnya. Jadi mereka tetap bisa mengkawal visi dari perusahaan rintisan tersebut. Jadi mereka punya porsi voting atau bobot voting yang lebih besar dibandingkan orang-orang biasa seperti itu ya. Nah, dengan ini juga BI yakin dengan adanya MVS ini nanti bakal lebih banyak lagi startup yang masuk di IPO atau mungkin bahkan unicorn yang masuk ya. Jadi targetkan itu selama 2022 sekitar ada 55 saham yang ditargetkan masuk IPO di bursa kita. Itu adalah berita pertama. Kita lanjut ke berita kedua sekarang. Berita kedua berasal dari energi. Jadi pemerintah resmi larang ekspor batu bara ya. Kita bisa lihat ini kenapa kok dilarang. Karena kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan untuk pembangkit listrik domestik. Jadi ini ya isu yang kurang bagus meskipun di market masih naik ya harganya, karena juga batu bara harganya bergejolak lagi, tapi ini bisa jadi ancaman. Jadi ini mungkin bisa jadi early warning buat teman-teman smart investor semua. Nah, berikutnya berita ketiga datang dari pemerintah ya. Jadi pemerintah itu memasukkan pembangunan ibu kota baru sebagai prioritas dalam APBN 2022 ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini berita segar untuk teman-teman semua yang mungkin banyak pegang saham di infrastruktur, terutama BUMN karya ya. Jadi ini mungkin berita segarnya. Jadi mereka akan segera dapat kontrak dan mulai pekerjaan di ibu kota baru, pembangunan ibu kota baru. Dan ini juga mungkin sentimen positif juga bagi industri properti yang memang diskenariokan atau diproyeksi itu bakal kembali pulih di tahun 2022 ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berita keempat kita ada dari Bukalapak. Bukalapak akhirnya membeli saham Alobank. Ini meskipun ini masih rencana membeli ya, sekitar 2,49 miliar saham PT Alobank. Jadi ini kurang lebih sekitar 11,49% dari total saham di Alobank. Seperti itu ya. Jadi ini menarik, kenapa? Karena ini masih rencana tapi langsung direspon oleh market. Saham Alobank yaitu BBHI langsung naik kencang. Nah, kita bisa lihat sendiri. Ini mungkin teman-teman bisa dapat insight atau mungkin strategi dengan Bukalapak yang mungkin sekarang masih nyangkut. Mungkin ya ada angin segar juga, tergantung dari kita melihat berita ini.
sudut pandangnya ya. Oke, langsung aja kita ke berita kelima tentang harga-harga komoditi. Nah, ini yang menarik ya. Di tahun baru ini seperti yang kita lihat, harga-harga komoditi sepertinya bergejolak kompak ya. Kita bisa lihat dari pertama adalah WTI crude oil. Kita masih lihat ini masih stabil di uptrend lainnya ini yang saya gambar berminggu-minggu yang lalu masih di sini. Kemudian juga Brent oil juga sama, masih di uptrend lainnya. Emas masih sama di triangle-nya. Kemudian untuk NCF atau Newcastle Coal, batu bara, kita bisa lihat 1 minggu kemarin itu mulai rebound ya. Ini menyentuh sekitar 200 lagi. Kemudian untuk CPO, natural gas terlebih dahulu. Natural gas masih di titik supportnya, mondar-mandir di situ. Untuk CPO sudah mulai rebound sepertinya ya. Ini terjaga di uptrend lainnya. Kemudian untuk nikel juga masih di 20 ribuan stabil. Itu untuk komoditi. Kemudian yang keenam, kita akan coba melihat atau memantau harga Bitcoin ya. Kita bisa lihat market kripto sekarang untuk Bitcoin ini masih melanjutkan downtrendnya. Jadi kemarin ini nggak jadi lanjut uptrend, tapi dia melanjutkan downtrendnya. Jadi kita udah bisa lihat ini garis downtrendnya terhubung dari sini ke sini. Ini masih downtrend ya. Kita bisa lihat mungkin momentum belinya kalau downtrend lainnya ini sudah terbreakout seperti itu. Nah, itu aja episode kali ini. Semoga berita-beritanya bisa memberikan insight-insight sama teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa klik like dan share video ini. Itu aja, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.